Dasar tukang sate miskin. Untung aku cerai sama kamu. Penghinaan Arum, mantan istri yang kini bersuamikan seorang polisi, menampar Rendra di bawah terik matahari Kediri. Namun, Rendra, sang penjual sate berkaus lusuh itu, hanya membalas dengan senyum teduh, memilih diam di tengah ejekan yang melukai harga dirinya. Tahukah Arum dan suaminya, perwira polisi yang gagah itu, bahwa ketenangan Rendra menyimpan sebuah rahasia berlapis yang mengubah segalanya? Apa sebenarnya tugas yang membuat Rendra memilih menanggalkan seragam, pangkat, dan martabatnya hanya untuk hidup di antara bara arang sate selama 5 tahun? Dan bagaimana reaksi Arum, yang angkuh dan sombong, ketika di tengah malam di kantor markas besar, ia dipaksa untuk berdiri tegak di hadapan mantan suaminya itu, yang kini muncul bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai atasan langsung yang sangat dihormati? Inilah kisah tentang harga diri, penyamaran, dan pengungkapan kontroversial yang membuktikan, kemuliaan sejati kadang bersembunyi di balik debu dan arang. Angin siang di pinggiran kota Kediri berhembus malas, hanya membawa kepulan asap tipis dan aroma barbecue kacang yang pekat. Di bawah atap seng yang sudah berkarat, Pak Rendra, 48 tahun, sibuk mengipas tumpukan sate. Setiap tusuk sate yang ia bolak-balik di atas bara adalah pengingat harian tentang arti kesabaran dan kemiskinan, dua hal yang ia peluk, bukan ia benci. Bagi dunia, Rendra adalah potret lelaki gagal, kulit legam, kaos putih lusuh, dan warung bambu reot. Namun, di balik mata teduhnya, bersembunyi ketenangan seorang pria yang sudah lama berdamai dengan takdir yang ia pilih. Di kejauhan, sebuah motor besar dengan lampu strobo kecil di bagian depan berhenti. Dari atasnya turun seorang pria berseragam polisi coklat, Anton, yang tampak gagah dan berwibawa. Di belakangnya, turun seorang wanita yang kontras dengan suasana warung, Arum. Rambutnya terurai rapi, pakaiannya bersih, dan ekspresi wajahnya memancarkan keangkuhan yang familiar. Mata Rendra bergetar sepersekian detik, tapi ia menahannya. Ia pura-pura sibuk, seolah membakar sate adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Arum mendengus, tawa getirnya membelah udara. Astaga! Jadi kamu masih di sini? Masih jualan arang? Rendra mendongak, menyunggingkan senyum tipis. Assalamualaikum, Bu. Mau sate ayam atau kambing? Anton, sang suami, tampak bingung. Rum, kamu kenal bapak ini? Arum menatap Rendra dengan pandangan meremehkan yang menusuk. Tentu kenal, Mas. Dia ini mantan suamiku. Dulu aku kira dia akan jadi polisi sukses sepertimu. Ternyata cuma berakhir jadi tukang sate di pinggir jalan. Untung aku cerai. Kalau tidak, mungkin sekarang aku ikut bau asap sepertinya. Kata-kata Arum, tajam seperti belati, menusuk tepat di ulu hati. Ia tidak hanya menghina Rendra, tapi juga menghina seluruh masa lalu yang pernah mereka bagi. Rendra menarik napas panjang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Inilah momen yang ia duga. Inilah bagian dari ujian yang ia yakini akan memperkuatnya. Tidak apa-apa, Bu. Saya memang hanya tukang sate. Tapi setidaknya, saya makan dari hasil keringat yang jujur. Itu lebih baik daripada hidup di atas kepalsuan. Kalimat itu menusuk Anton. Polisi muda itu menunduk, malu dengan kesombongan istrinya. Ia berusaha menengahi, meminta maaf atas nama Arum, tapi Rendra hanya menggeleng pelan. Semua orang bebas berpendapat. Pak, biar saja, ucap Rendra tenang. Arum semakin meradang melihat ketenangan itu. Kejujuran? Hah, dulu kamu juga bilang begitu waktu aku minta rumah bagus. Yang kamu kasih cuma janji kosong. Kamu tahu, Rendra, kamu itu pecundang. Kamu berhenti jadi polisi karena gagal, bukan karena pilihan. Rendra terdiam. Matanya menatap bara api, di mana ia melihat pantulan api masa lalunya yang dulu ia biarkan padam demi sebuah tugas. Sebelum pergi, Arum menunjuk Rendra, memastikan penghinaannya tercetak jelas di ingatan semua orang yang kebetulan lewat. Hidupku sekarang jauh lebih baik. Aku nggak akan pernah menyesal ninggalin lelaki yang memilih hidup di tumpukan arang. Rendra hanya menghela napas, lalu berbisik lirih saat motor Anton menjauh. Aku berhenti, Arum, bukan karena gagal. Aku berhenti karena aku harus membersihkan institusi yang kalian banggakan itu dari dalam. Dan kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya,
semoga kamu tidak terlalu kaget. Di balik asap tipis sate, rahasia besar itu mulai menari, menunggu waktu untuk terungkap. Pertemuan siang itu meninggalkan bekas luka yang tidak diakui Rendra. Ia tahu, rasa sakit yang ia rasakan bukan karena hinaan Arum tentang kemiskinannya, melainkan karena ia melihat betapa dangkalnya nilai yang kini dianut wanita yang pernah ia cintai. Sambil membereskan panggangan, pikiran Rendra melayang ke masa lalu, 5 tahun yang lalu. Ia ingat, masa-masa menjadi polisi lapangan bersama Arum. Mereka saling mencintai dalam kesederhanaan. Namun, tuntutan Arum akan status dan materi terus meningkat. Arum mulai membanding-bandingkan, mulai menuntut. Kapan kita bisa punya mobil bagus? Ren? Aku malu setiap kali harus naik motor butut. Disinilah letak dilema moral Rendra. Ia adalah polisi jujur yang menolak suap, sehingga ia tak mampu memenuhi ambisi istrinya. Ia merasa terpojok, tertekan. Ketika kesempatan misi penyamaran rahasia dari Komandan Pusat datang, misi yang mengharuskannya memalsukan pengunduran diri dan memutus hubungan dengan semua orang, Rendra melihatnya sebagai jalan keluar ganda. Pertama, ia bisa melayani negara dengan integritas tertinggi, tujuan yang mulia. Kedua, ia bisa lari dari ekspektasi Arum yang mencekiknya, pelarian psikologis. Ia tidak bisa menjelaskan pada Arum bahwa ia tidak gagal, ia hanya memilih. Karena baginya, lebih mudah melepaskan Arum dan membiarkan Arum membencinya sebagai pecundang, daripada memaksakan Arum untuk hidup dalam kejujuran yang miskin. Ini adalah rahasia berlapis Rendra yang paling kontroversial. Ia mengorbankan ikatan emosionalnya demi kenyamanan misi dan pelarian pribadi. Malam itu, saat ia duduk di bangku bambunya, Rendra merenungkan ucapan Arum. Pecundang. Apakah ia benar-benar pecundang karena memilih integritas? Atau ia pecundang karena tidak berjuang untuk pernikahan yang seharusnya ia selamatkan? Namun, penyesalan tak bertahan lama. Ia mengingatkan dirinya tentang Andra, bocah panti asuhan yang ia bantu dengan hasil jualan satenya. Berbuat baik dalam diam, itulah kehormatan barunya. Tiba-tiba, ponsel tua Rendra bergetar. Pesan masuk itu hanya berisi 4 kata, target ditemukan. Lokasi aman. Wajah Rendra yang tadinya teduh berubah dingin. Ia segera mengeluarkan sebuah map hitam dari bawah meja panggangan, mengeluarkannya isinya hanya sebentar, lalu menyimpannya kembali. Di dalamnya, ada kartu identitas intelijen dengan cap merah. Ia tidak lagi hanya penjual sate. Ia adalah bayangan yang sudah siap untuk bergerak. Misi penyamaran selama 5 tahun akan segera berakhir, dan klimaks dari penderitaan batinnya akan segera terwujud. Ia menatap panggangan. Semoga bara sate ini cukup panas untuk membakar semua kebusukan itu. Gumamnya, menarik napas panjang, siap menghadapi babak baru yang penuh risiko. Keesokan sorenya, langit Kediri kembali meredup. Warung sate Rendra hampir tutup ketika suara deru mobil patroli terdengar mendekat. Bukan motor, melainkan sebuah mobil polisi patroli resmi berhenti tepat di depan warung reotnya. Anton turun dengan wajah tegang. Ia tidak lagi menunjukkan senyum ramah seperti biasanya. Di sebelahnya, Arum keluar sambil menggerutu. "Mas, buat apa kita kembali ke tempat bau arang ini lagi? Urusan penting apa sih dengan tukang sate ini?" keluh Arum. Nadanya masih mengandung kebencian. Anton menatap istrinya tajam. "Diam, Rum. Ini perintah langsung. Bapak diminta datang ke kantor." Rendra, yang sedang membersihkan panggangan, menatap Anton dengan tenang. "Perintah siapa, Pak Anton?" tanyanya datar. "Dari bagian intelijen pusat, Pak. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya diminta mengantar Bapak segera." Anton mencoba menyembunyikan kebingungannya. Ia masih dihantui oleh ketenangan Rendra, dan ia merasa aura lelaki di depannya ini bukanlah aura orang biasa. Arum semakin tidak terima. "Markas besar? Untuk apa? Mereka memanggil tukang sate? Mas, kamu jangan bercanda. Lihat dia, Mas, dia itu cuman mantan suamiku yang gagal, yang lari dari tanggung jawab." Arum menunjuk Rendra. Air mukanya penuh penghinaan. Rendra hanya menatapnya lama. Matanya menyimpan kesedihan yang dalam, namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengambil jaket lusuhnya. "Baik, Pak Anton. Kalau waktunya sudah tiba, saya siap,"
kata Rendra. Dalam perjalanan menuju kantor pusat polisi, Arum terus mencuri pandang ke arah Rendra yang duduk di jok belakang. Ia mencari-cari ekspresi takut, cemas, atau setidaknya bingung di wajah mantan suaminya, tetapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang menghancurkan. Di mata Rendra, Arum melihat keteduhan yang tidak bisa dibeli dengan seragam suaminya atau harta yang ia miliki. Ketegangan di mobil itu seperti bom waktu yang siap meledak. Setibanya di markas kepolisian pusat, segalanya berubah menjadi surrealis. Begitu Rendra melangkah keluar, beberapa polisi yang sedang berjaga langsung berdiri tegak dan memberi hormat militer secara kaku dan sempurna. Anton dan Arum terkejut. Hormat? Kepada tukang sate? Bisik hati Arum. Anton sendiri bahkan tidak pernah menerima penghormatan setinggi itu. Keheningan menyelimuti halaman markas. Tiba-tiba, seorang perwira senior berlari keluar dari ruang utama, memberi hormat penuh kepada Rendra, dan berkata dengan suara lantang, "Selamat malam, Komandan." Dada Anton membeku. Arum merasakan darahnya surut. "Komandan?" Rendra, di tengah sorot lampu markas, berdiri tegak. Ekspresinya yang tadinya bersahaja kini berubah menjadi wibawa otoritas yang tak terbantahkan. Pangkatnya, yang selama 5 tahun ia tinggalkan, seolah kembali menyatu dengan raganya. "Terima kasih, Sersan. Bawa saya ke ruangan rapat. Laporan sudah siap, kan?" "Siap, Komandan." Arum terhuyung, tangannya menggenggam lengan Anton. Ia menatap Rendra yang kini melangkah masuk dengan langkah pasti. Pengungkapan itu menampar wajahnya lebih keras daripada semua kata-kata hinaan yang ia lontarkan. Lelaki yang ia sebut pecundang, yang ia remehkan sebagai penjual sate, adalah atasan langsung dari suaminya, bahkan atasan semua orang di sana. Rendra berhenti di ambang pintu, menoleh sekilas ke arah mereka berdua. Tanpa amarah, ia berkata, "Pak Anton, terima kasih sudah menjemput saya. Setelah rapat, saya ingin bicara 4 mata dengan Bapak dan istri Bapak." Kata-kata itu, diucapkan dengan lembut namun penuh kuasa, menyisakan Arum dan Anton dalam keheningan yang mematikan, menantikan hukuman moral yang mereka yakini akan datang. Di dalam ruang rapat utama, Rendra duduk di kursi paling depan. Di hadapannya, peta besar operasi intelijen terbentang. Ia bukan lagi penjual sate, ia adalah komandan yang disegani. Ia membuka map hitam yang tadi ia simpan di bawah panggangan satenya. Laporan penyusupan berhasil, katanya datar pada 2 perwira senior di depannya. Target utama sudah teridentifikasi. Mereka adalah jaringan oknum yang menjual senjata ilegal, dan yang paling mengejutkan, jaringan itu dipimpin dari dalam oleh seseorang yang kita kenal. Rendra menekan tombol. Foto target muncul di layar, membuat semua perwira tercekat. Targetnya adalah Kompol Suryo, Kepala Satuan Wilayah Selatan, ungkap Rendra. 5 tahun penyamaran sebagai penjual sate ini adalah jalan satu-satunya untuk mengumpulkan bukti tanpa dicurigai. Suryo tahu, tukang sate adalah orang yang paling tidak penting di mata manusia. Saya menjadi, tidak ada, agar kebenaran bisa terlihat. Sementara itu, di luar, Anton dan Arum menunggu dalam ketakutan yang mencekik. Arum yang sombong kini menjadi serpihan penyesalan. Setiap kalimat yang ia ucapkan siang itu terngiang, menusuk-nusuk hati nuraninya. Ketika pintu terbuka dan Rendra keluar, ia langsung berdiri tegak, tubuhnya gemetar. Rendra berjalan mendekat, matanya menatap Arum. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan belas kasih yang kontroversial. "Arum," katanya perlahan, suaranya kembali lembut, "siang tadi kamu melihatku sebagai penjual sate, malam ini kamu melihatku sebagai komandan. Tapi aku tetap Rendra yang sama. Hanya jalan hidupku yang Allah ubah. Aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah membencimu. Bahkan, kalau kamu tidak meninggalkanku dulu, aku tidak akan pernah punya izin untuk mengambil misi penyamaran ekstrim ini. Kamu, tanpa sadar, adalah katalis yang membawaku ke jalan ini." Arum terisak. Aku malu, Rendra. Aku pikir kebahagiaan itu cuma soal pangkat dan uang. Aku menghina kehormatanmu di depan suamiku sendiri. Anton, yang berdiri di sampingnya, menunduk dalam. "Komandan, saya benar-benar minta maaf atas semua kata-kata istri saya. Saya malu sekali."
Rendra tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Anton. Kamu adalah suami yang baik, kamu melindungi istrimu. Aku menghargai itu. Dan kamu, Arum, kamu tidak perlu malu. Aku sudah memaafkan semuanya jauh sebelum kamu datang. Karena aku belajar, kehormatan sejati bukan di seragam, bukan di harta, tapi di hati yang tetap jujur walau dunia menghina. Kalimat itu, alih-alih menjadi hukuman, justru menjadi pelajaran moral yang menghantam mereka. Arum menyadari bahwa Rendra tidak membalas dendam, ia membalas penghinaan dengan kebesaran hati. Rendra kemudian berdiri tegak. Malam ini, misi besar kita berhasil. Tapi besok pagi, ia menjeda, menatap mereka berdua, aku akan kembali ke warung sateku. Pangkat dan jabatan hanyalah sementara, tapi sate, doa, dan kerja jujur, itu yang akan kubawa sampai akhir. Rendra memilih kesederhanaan di atas pengakuan, sebuah pilihan yang menantang asumsi masyarakat tentang makna kekuasaan. Pagi buta di Kediri. Hujan semalam menyisakan bau tanah basah dan kabut tipis. Arum dan Anton kembali ke warung sate Rendra, kali ini tanpa seragam, hanya pakaian sipil. Wajah Arum sembab, tangis penyesalannya belum usai. Rendra, aku datang untuk minta maaf. Aku tidak bisa tidur. Aku baru sadar betapa jahatnya aku. Aku berlutut di depanmu, ucap Arum, suaranya bergetar, lalu ia benar-benar menjatuhkan dirinya di tanah becek di depan Rendra. Tindakan ini adalah kehancuran terakhir dari harga dirinya yang sombong. Rendra buru-buru mengangkatnya. Jangan begini, Arum. Aku ini cuma manusia biasa. Yang penting sekarang kamu sadar dan kamu belajar. Anton, dengan mata berkaca-kaca, menatap Rendra dengan hormat yang tulus, bukan karena pangkat. Komandan, dunia perlu tahu tentang penyamaran Bapak. Saya ingin tulis laporan keberhasilan ini dan memastikan Bapak dapat penghargaan tertinggi. Rendra menatap bara yang baru ia nyalakan, asapnya menari di udara pagi. Anton, penghargaan itu hanya tulisan di kertas. Aku tidak butuh. Aku sudah cukup dengan satu hal. Aku bisa melihat orang yang dulu menghina aku, sekarang belajar menghormati kebaikan. Tidak semua kebaikan harus diketahui dunia. Kadang cukup Allah yang tahu. Karena pujian manusia cepat pudar, tapi ridanya abadi. Ucapan ini adalah puncak kontroversi Rendra. Ia menolak validasi publik demi validasi ilahi, menantang nilai-nilai pencitraan yang dianut dunia. Ia mengajarkan bahwa kehormatan yang sebenarnya seringkali bersembunyi di balik debu dan arang. Aku salah, Rendra. Arum terisak. Aku kira hidup bersama orang sederhana itu menyakitkan. Tapi ternyata yang menyakitkan adalah kehilangan seseorang yang paling tulus. Rendra mengambil selembar kain, mengelap wajah Arum dengan lembut, seperti seorang kakak kepada adiknya. Dulu aku memang hancur, Arum. Tapi justru dari situ aku belajar arti sabar. Mungkin kalau kamu tidak meninggalkanku, aku tidak akan menjadi orang seperti sekarang. Ia tersenyum. Hidup memang enggak bisa diulang, tapi bisa diperbaiki. Ai terdengar dari surau kecil di seberang. Ketika suara azan maghrib mul, Rendra berdiri. Ia menatap mereka berdua. Sudah waktunya kita berhenti bicara. Mari salat dulu. Hidup boleh rumit, tapi hati harus tetap tunduk. Anton dan Arum, mantan istrinya dan suaminya yang sekarang, berjalan perlahan di belakang Rendra menuju surau. Rendra, si komandan intelijen yang memilih tetap menjadi tukang sate. Ia telah membalas hinaan dengan pemaafan, dan dendam dengan kebesaran hati. Ia meninggalkan mereka dengan pelajaran, bahwa kesederhanaan adalah kemewahan tertinggi yang tak bisa dimiliki semua orang. Di belakang mereka, bara panggangan padam sepenuhnya, menandai berakhirnya satu babak kehidupan, dan dimulainya sebuah perjalanan baru yang dituntun oleh hati yang sudah bersih. Sahabat deretan hikmah, begitulah kisah Rendra, seorang komandan intelijen yang memilih kesederhanaan abadi di atas kehormatan yang sementara. Di akhir cerita, Rendra bukan hanya mendapatkan kembali pengakuan dan pangkatnya, tapi ia memberikan pelajaran hidup terpenting kepada Arum dan Anton, bahwa pemaafan jauh lebih mulia daripada dendam, dan kehormatan sejati diukur dari kejujuran hati, bukan dari kemewahan seragam atau banyaknya harta. Kisah ini, meskipun fiktif, kami rangkai serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil hikmah mendalam tentang sabar dan rendah hati.
Terima kasih sebesar-besarnya bagi Anda yang sudah menemani kami hingga akhir cerita ini.